Film ini mengangkat mitos yang sudah lama melekat dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kalian tahu nggak kenapa orang tua kita dulu selalu bilang anak-anak harus segera pulang ke rumah saat memasuki maghrib tiba? Ternyata faktanya dalam Islam pun ada anjuran untuk tidak membiarkan anak-anak keluar rumah saat maghrib tiba. Orang Jawa kuno juga biasanya melarang anak-anaknya untuk tidak keluar rumah saat menjelang petang. Konon takutnya terkena gangguan setan. Ternyata jauh hari Rasulullah telah berpesan agar orang tua tidak melepas anak-anaknya di sore hari saat menjelang petang. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian. Karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran." Nah, tapi dalam film ini diangkat dari kisah nyata tersebut. Dan di mana ada seorang bocah yang sedang bermain saat maghrib tiba. Tanpa mereka sadari, para jin dan setan telah mengintai mereka. Sampai pada akhirnya hal yang mengerikan pun terjadi. Gimana kelanjutan alur ceritanya? Langsung saja siapkan cemilan kalian dan tonton video ini sampai selesai. Check in out. Cerita diawali oleh 3 orang anak yang sedang bermain di tengah hutan, guys. Anak itu bernama Karta, Derajat, dan juga Wati. Mereka sedang bermain di pinggir hutan. Tiba-tiba terdengar suara azan maghrib. Wati pun mengingatkan kepada Karta dan juga Derajat bahwa maghrib sudah tiba dan mereka harus cepat pulang. Karta, Derajat, balik yuk. Namun karena Karta dan Derajat tetap saja bermain, hingga pada akhirnya Wati pun pulang sendirian. Lalu ketika Derajat melemparkan kayu yang sedang dimainkan itu, tanpa disengaja kayu itu pun masuk ke dalam hutan. Dan Karta yang bertugas untuk mengambil kayu itu mau tidak mau harus masuk ke dalam hutan. Namun tiba-tiba hal yang tidak terduga pun terjadi. Tiba-tiba tangan Karta ada yang menarik, begitupun dengan Wati yang tiba-tiba ditarik oleh sesuatu ke dalam semak-semak. Karta yang masih ditarik oleh tangan dari sebuah lubang, akhirnya Karta berhasil melepaskan genggaman tersebut. Namun salah satu jari dari Karta harus terpotong. Tentu Karta pun menjerit kesakitan. Sementara Wati dan Derajat tidak diketahui nasibnya. Lalu 30 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan 3 orang anak yang bernama Adi, Saman, dan juga Ayu. Adi dan juga Saman terlihat mereka akan berangkat ke sekolah. Namun Saman terlihat masih mancing. Adi yang melihat temannya tersebut langsung memanggilnya. Dan Saman pun bergegas berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan menuju sekolah, mereka berpapasan dengan seorang laki-laki yang sangat lusuh dan seperti orgil. Dan ternyata dia adalah Karta yang jarinya terputus 30 tahun yang lalu. Lanjut ke Adi dan juga Saman. Mereka telat ke sekolah dan itu membuat guru mereka yaitu Bu Woro sangat marah dan menghukum mereka karena telat. Masih saja suka terlambat. Kerjakan hukuman dari ibu. Selain itu juga, Saman juga membawa madu yang akan dititipkan abangnya untuk dijual atau dititipkan ke warung ayahnya Ayu. Nah, sore harinya Saman dan Adi masih dihukum oleh ibu guru. Sementara itu, Ayu datang kepada Ibu Woro untuk memberikan tugas dan terlihat di sini Ayu memang seorang anak yang pintar, berbeda dengan Adi dan Saman. Ayu pun diberikan pulpen oleh Ibu Woro. Banyak latihan soal, ya. Ketika mereka pulang, ada pemberitahuan dari mobil bahwa akan ada pertunjukan wayang golek. Adi dan juga Saman pun berniat untuk menonton pertunjukan tersebut. Sementara itu, Ayu sedang mengantarkan makanan ke Karta. Dan ternyata Karta ini adalah pamannya Ayu. Namun saat akan diberikan makanan, Karta pun menolaknya dan menyuruh Ayu cepat pulang karena maghrib akan segera tiba. Ayo cuma mau nganterin makan malam buat Wes, balik, Pak Le. balik.
Lalu scene berpindah ke Saman yang sedang menyuapi neneknya yang terkena penyakit stroke. Namun neneknya terlihat tidak mau makan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Saman sampai kaget. Namun ternyata yang datang adalah kakaknya, yaitu Bang Samiun. Bang Samiun terlihat kaget karena melihat madu yang seharusnya Saman antarkan ke warung untuk dititipkan, ternyata Saman lupa untuk mengantarkannya. Karena tidak mengantarkan madu itu, Bang Samiun pun sangatlah marah kepada Saman. Mas, suruh ngantar madu aja ndak becus. Santai tuh mas. Suwe. Karena itu adalah satu-satunya penghasilan yang mereka dapatkan. Bang Samiun pun memperingatkan Saman bahwa besok madu tersebut harus sudah diantarkan ke warung. Nah, keesokan harinya, seperti biasa, Saman dan Adi kembali masuk ke sekolah. Dan lebih parahnya lagi, Saman lupa untuk mengantarkan madu yang sudah diperingatkan oleh kakaknya itu untuk diantarkan ke warung. Karena telat lagi, akibatnya Adi dan Saman harus dihukum oleh Ibu Woro sampai sore. Dia juga terus dimarahi oleh ibu guru. Di sini Saman meminta pertolongan kepada Ibu Woro untuk mengantarkan madunya dulu ke warung, karena kalau tidak dia akan dimarahi kakaknya lagi. Tapi di sini Ibu Woro tidak peduli dan Saman dan Adi harus menjalankan hukuman tersebut. Nggak ngantar madu hari ini, nanti Mas Samin marah lagi. Ora iso. Di sisi lain kita diperlihatkan kepada Karta yang sedang berada di hutan mencari kayu. Namun dia seperti melihat sesuatu. Dia mulai berlari dan dia menuju ke sebuah puncak. Tidak jelas apa yang Karta lakukan. Adi dan Saman yang sudah mempunyai rencana untuk melihat pertunjukan wayang, mereka memutuskan untuk tetap pergi ke pertunjukan tersebut dengan menumpangi sebuah mobil. Namun lagi-lagi Saman selalu ceroboh. Madu yang seharusnya ia antar ke warung kembali lupa ia bawa. Di dalam mobil, Saman dan Adi terus menceritakan tentang Bu Woro yang sangat kejam terhadap mereka dan sering menghukumnya. Man, Bu Woro tuh marah terus. Emang dasarnya saja dia sudah jahat. Nah, sementara itu Ibu Woro yang sedang berada di rumahnya dan sedang bekerja, ia mendapatkan teror dari makhluk halus. Yang ketika pintu itu ditutup, maka tidak lama pintu itu akan terbuka kembali. Sementara itu, di dalam mobil, Saman dan Adi terus membicarakan kejelekan Ibu Woro. Sampai Saman keceplosan bahwa lebih baik Bu Woro itu mati saja. Maka mereka akan bebas. Nih, kalau perlu ya, biar mati sih San. Hal itu membuat sang supir kaget, akibatnya mobil sempat oleng dan mogok. Nah, sementara itu Ibu Woro terus mendapatkan teror dari makhluk aneh yang terus mengganggunya. Sampai pada akhirnya makhluk tersebut menampakkan dirinya kepada Ibu Woro. Dan ternyata makhluk tersebut menyerang Ibu Woro sampai ia meninggal dunia. Nah, sementara itu supir, Adi, dan Saman yang sedang memperbaiki mobil, tiba-tiba ada seseorang mantri yang lewat dan mengatakan, Bu Woro kecelakaan. Nah, Saman dan Adi bergegas menuju ke kediaman Ibu Woro. Dan alangkah kagetnya mereka, perkataan Saman dan Adi menjadi kenyataan bahwa Bu Woro mati secara mengenaskan. Lalu keesokan harinya Bu Woro didoakan oleh para warga kampung. Di sana juga ada Adi, Saman, dan murid-murid lainnya, termasuk Ayu. Saman yang sempat terpikirkan kata-katanya, yang sempat menyumpahi Bu Woro meninggal, ternyata menjadi kenyataan. Dia terus saja melamun, sesekali melihat wajah Bu Woro yang sudah meninggal tersebut. Dalam suatu waktu, mayatnya seperti hidup dan mengagetkan Saman yang sedang melamun. Tidak sampai di situ saja guys. Mayat Bu Woro ketika dimasukkan ke dalam ambulan, hal aneh kembali terjadi. Saman melihat mayatnya hidup kembali. Begitu juga dengan warga lainnya, menjadi aneh.
Dan ternyata Saman mengalami mimpi buruk. Sejak saat itu Saman sering melamun karena ia teringat dengan kata-kata yang menyumpahi Ibu Woro meninggal, dan akhirnya menjadi kenyataan. Adi juga sangat menyesal dengan perkataan mereka pada saat itu. Namun Saman lebih terlihat depresi dan tidak mau berkata apapun. Dan ternyata pengganti Bu Woro akan segera tiba ke desa tersebut. Nah, malam hari pun tiba. Ketika Saman menutup pintu jendela serta pintu di rumah neneknya, Saman seperti melihat sesuatu di jendela. Saman mencoba menanyakan apa yang neneknya itu lihat. Neneknya mengatakan bahwa yang ia lihat itu adalah hantu. Saman yang kaget terus melihat situasi di sekitar, dan akhirnya teror pun dimulai. Saman mulai dihampiri oleh makhluk tersebut. Makhluk itu berwujud Bu Woro yang terus menerornya. Dan ketika ia di kamar mandi sedang mencuci mukanya, dia pun dihampiri oleh makhluk yang kemarin yang menghampiri Bu Woro. Nah, seketika mata Saman pun menjadi putih. Dan scene pun berpindah. Terlihat para warga, Ayu dan ayahnya yang sedang menyambut kedatangan ibu guru baru, pengganti Ibu Woro, yang ternyata guru tersebut bernama Ibu Ningsi. Lalu keesokan harinya Adi masuk ke sekolah. Dan lagi-lagi seperti biasa dia telat datang. Namun berbeda dengan Ibu Woro, Ibu Ningsi memperbolehkan Adi untuk masuk dan tidak menghukumnya. Hal lainnya juga terjadi ketika Ibu Ningsi memberikan tugas, dan itu tidak terlalu disenangi oleh Ayu yang memang sudah menyelesaikan tugasnya sejak masih ada Ibu Woro. Di sisi lain, kakaknya Saman yaitu Sanimun pulang dari pekerjaannya. Dia lalu ke warung ayahnya Ayu dan menanyakan hasil dari penjualan madu yang ia kira telah diberikan oleh adiknya Saman. Mau ngambil uang penjualan madu kemarin. Nah, merasa tidak mendapatkan madu, ayahnya Ayu malah balik bertanya. Tidak ada yang mengantarkan madu kepadanya. Uang apa? Uang madumu saja tidak pernah sampai ke sini. Tentu hal tersebut membuat Samiun marah besar dan bergegas untuk pulang menemui Saman. Tentu di sini kita berpikir bahwa Saman telah meninggal, seperti kasus Ibu Woro. Sesampainya di rumah, Bang Samiun mendatangi Saman. Dia langsung memukuli Saman habis-habisan. Wes tahu ngomong apa karo kowe? Kita itu udah ndak punya. Neneknya yang melihat kejadian itu hanya bisa meringis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bang Samiun yang sedang memukulkan Saman sambil bertanya kepada Saman apa yang ia inginkan. Mau apa, Toman? Lalu secara mengejutkan Saman menjawab bahwa ia ingin Samiun mati. Mau kamu mati? Ngomong apa weh? Ngomong apa? Samiun pun kembali menyiksa Saman. Tiba-tiba dia melihat makhluk lain yang berada di belakangnya. Makhluk tersebut mulai mendekati Samiun, yang membuat Samiun pun tidak sadarkan diri. Lalu Saman langsung mengambil sebuah pisau dan menusuk kakaknya secara brutal. Neneknya yang melihat kejadian tersebut hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saman seperti kerasukan jin yang sangat jahat. Dia menusuk kakaknya membabi buta sampai kakaknya mati. Namun tidak terlihat ada penyesalan di wajah Saman. Dia malah terlihat tersenyum, lalu meninggalkan mayat kakaknya tersebut. Nah, malam harinya Saman yang seperti kerasukan setan lalu mendatangi rumah Pak Kades yang terdapat beberapa ekor ayam di kandangnya. Dengan mata yang memerah, ia tersenyum sinis. Sementara Karta melihat dari kejauhan kejadian tersebut. Lalu Karta menempelkan sesuatu seperti jimat. Pagi harinya saat ayah Ayu membukakan warungnya, di sana sudah ada Saman yang membenturkan kepalanya ke tembok sambil ditanya oleh ayahnya Ayu. Tapi Saman tidak menjawabnya dan terus melakukan hal tersebut terus-menerus. Lalu ketika didekati oleh ayahnya Ayu, Saman memberikan botol madu. Lalu ia pergi berlari. Mau kemana?
Setelah dilihat isinya, ternyata itu adalah darah. Di rumah Pak Kades terlihat Pak Kades juga sangat kaget dengan ayamnya yang sudah mati mengenaskan. Sementara itu Ayu di sekolah dia juga mengalami hal yang aneh. Dia melihat sosok Ibu Woro yang menghantuinya. Tidak hanya itu, di dalam kelas Ayu juga mendapatkan teror yang serupa dari hantu Ibu Woro. Pak Kades yang merasa aneh melihat tingkah laku Saman, dia juga lalu bergegas untuk ke rumah Saman untuk memastikan hal tersebut. Ayu yang melihat kejadian itu mengajak Adi untuk menyusul orang tuanya ke rumah Saman. Sesampainya di rumah Saman, alangkah kagetnya mereka. Ketika itu mereka melihat kakaknya Saman, yaitu Bang Samiun yang sudah membusuk. Ayu dan juga Adi sangat kaget melihat hal tersebut. Namun Adi saat itu langsung berlari menuju sungai. Sepertinya ia mengetahui bahwa Saman berada di sungai. Dan benar saja, di sana Adi juga diikuti oleh Ayu dan juga Bapak Hansip. Setelah sampai, terlihat raut wajah Saman yang sudah berbeda, bermata putih. Namun ketika melihat sosok Adi sahabatnya, ia langsung tersadar. Namun tidak lama itu kembali pingsan. Saman yang sudah ditangkap akhirnya tidak memberikan penjelasan apapun. Dia hanya bisa terdiam saat ditanya oleh siapapun. Dan di sini Ibu Guru Ningsih mencoba mendatangi Saman. Kalau boleh beri saya waktu untuk bicara dengan Saman, Pak. Dan mencoba bertanya kepadanya. Namun hasilnya tetap nihil. Saman tetap tidak mau berbicara kepada siapapun. Pak Kades dan juga yang lainnya sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan Saman akan ditindaklanjuti. Pada malam harinya, Saman yang sedang berdiri di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh hantu Bu Woro dan juga kakaknya, yaitu Bang Samiun. Lalu singkat cerita, polisi pun datang dan hendak memeriksa Saman. Namun mereka mendapati Saman sudah gantung diri dan dia dinyatakan tewas. Keesokan harinya, pemakaman Saman pun dilakukan. Di sana Ayu dan Bu Ningsih terlihat sedih. Dan tentu saja yang paling sedih adalah sahabatnya, yaitu Adi, yang terlihat menangis melihat kepergian kawannya tersebut. Malam hari pun tiba, Adi masih murung. Ketika di sekolah, Adi masih tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ketika yang lain sudah pulang, ia masih duduk lesu dan melamun. Ibu Guru Ningsih pun mendatangi Adi dan mencoba menghibur Adi agar tidak sedih lagi atas apa yang sedang ia pikirkan. Ibu cuma bisa membayangkan apa yang Adi bersama Ibu Guru Ningsih pun memilih untuk melakukan pembelajaran tambahan ketika maghrib. Dan satu hal lagi di pelajaran tambahannya kita mulai hari ini. Aneh juga ya, maksudnya kayak kok bisa gitu loh murid melakukan pelajaran tambahan di saat maghrib. Nah, di saat maghrib tiba, Adi masih berada di kelas dan malahan ditinggal oleh Ibu Guru Ningsih. Ibu Guru Ningsih bilangnya sih dia ingin izin untuk sholat di rumahnya. Ibu tinggal sebentar ya, mau sholat di rumah. Sebentar ya. Nggih. Sementara itu Adi sholat di ruangan kelas. Tentu saja waktu maghrib tersebut menjadi waktu penggantian antara siang dan malam. Dan menurut legenda di negara 62 bahwa saat penggantian siang dan malam adalah waktunya para makhluk lain keluar dan berkeliaran. Adi akhirnya melaksanakan sholat di kelas tersebut. Namun seperti yang sudah diduga bahwa ketika ia membaca Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang mengamininya. Sontak Adi pun langsung kaget dan langsung membereskan buku-bukunya dan dia memilih kabur. Namun sebelum kabur, teror kembali terjadi. Bangku-bangku di kelas berterbangan ke sana kemari. Ketika ia keluar kelas, ia melihat sosok Saman yang sedang menyapu dan Saman saat itu meminta tolong kepada Adi.
Adi tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa pasrah ketika Saman mendekatinya. Adi pun mengalami hal yang serupa seperti yang dialami Saman. Kemudian scene berpindah ke rumah Adi. Terlihat Adi sedang melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan Saman, yaitu membenturkan kepalanya ke tembok. Ayahnya yang melihat hal tersebut tentu kebingungan. Namun saat itu ketika ditanya, Adi berkata bahwa ia masih mengantuk. Gue kenapa? Dia masih ngantuk. Nah, sementara itu ketika ayah Adi keluar, ia melihat Karta yang sedang mengintip. Ternyata Karta dianggap orang gila oleh warga kampung di sana. Dan hal yang serupa pun kembali terjadi. Karta menempelkan jimat yang ditempelkan di rumah Adi. Bagaimana menurut kalian? Siapakah sosok di balik teror tersebut? Scene berpindah di sekolah dan bel pulang sekolah telah berbunyi. Saat itu semua murid meninggalkan kelasnya kecuali Adi. Ayu sempat menanyai Adi, namun Adi tidak berkata apa-apa. Dia tetap melamun dan tatapannya kosong. Setelah Ayu keluar, pulpen yang dulu pernah diberikan Ibu Woro terjatuh. Saat Ayu ingin mengambil pulpen tersebut, tiba-tiba Ayu dikagetkan dengan sosok hantu Bu Woro yang muncul secara tiba-tiba. Setelah itu Ayu melihat ke dalam kelas. Ternyata Adi juga telah menghilang. Di sana Ayu terlihat kaget dan mencoba mencari Adi ke hutan. Ketika Ayu sedang mencari Adi, Ayu didatangi oleh Karta yang memegang pundaknya. Sementara itu di sore harinya tiba-tiba Adi memanggil anak kecil yang sedang bermain. Anak tersebut bernama Bondan. Tiba-tiba saja anak tersebut menghilang. Bondan. Sabar ya, Bu. Lalu malam harinya seluruh warga kampung mencoba mencari Bondan. Dan sesekali para warga juga mencari Adi, yang juga sama menghilang. Nah, para warga tersebut memanggil nama Adi dan juga Bondan. Mereka terus menyusuri hutan untuk mencari keduanya. Namun saat keesokan harinya mereka berdua tidak kunjung ditemukan. Lalu scene pun berpindah ke Ibu Ningsi yang sedang mengajar seperti biasa. Ibu Ningsi memperingatkan kepada anak-anak untuk pulang lebih awal dan tidak kemana-mana lagi. Di sana ia juga memberikan tugas untuk mengerjakan LKS. Namun Ayu terlihat menatap sinis kepada Ibu Ningsi. Entah apa yang dia pikirkan. Ternyata Ayu punya niat lain kepada Ibu Ningsi. Ia membawa sebuah jimat yang tentu kita ketahui jimat itu berasal dari Karta. Ia pun memberikan jimat kepada Ibu Ningsi sebagai penjaga agar Ibu Ningsi tidak bernasib sama seperti Saman. Namun Ibu Ningsi menolak jimat tersebut. Wih, apa yuk? Buat melindungi ibu. Melindungi ibu dari apa, Yu? Kamu itu nggak perlu repot-repot. Nah, sore harinya menjelang maghrib, para ibu-ibu langsung membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka juga ada yang menaburkan garam ke halaman rumahnya. Dan keadaan kampung terlihat semakin kacau. Namun terlihat Ayu yang memilih untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid. Walaupun ayahnya sudah melarangnya, namun ia tetap pergi walaupun keadaan sudah genting. Ini tuh situasi ini lagi gawat, Duk. Kiki mesurup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat di sisi kampung ketika maghrib akan tiba sangatlah sepi. Begitupun dengan masjid yang sangat sepi. Para warga sepertinya ketakutan. Pak Ustadz dan Pak Lurah yang sedang datang ke masjid merasa aneh dengan keadaan tersebut. Sementara itu Ayu terus mengayunkan sepedanya menyusuri jalan menuju ke masjid. Namun di tengah jalan ia melihat sosok anak kecil. Terlihat dari belakang itu seperti Adi. Lalu Ayu memanggilnya. Adi? Sementara itu di masjid, Pak Lurah yang akan memukul beduk masjid merasa ada yang aneh dengan beduk tersebut. Dan tiba-tiba beduk tersebut mengeluarkan darah. Sementara itu Ayu dikagetkan dengan Adi yang membawa celurit.
dan juga berumuran darah. Sementara itu, di dalam beduk ternyata ditemukan jasad anak kecil. Adi yang sudah berubah berlari mengejar Ayu. Ayu pun ketakutan dan langsung berlari. Dia pun diselamatkan oleh ibu-ibu di sana untuk memasuki rumahnya. Namun Adi terus saja menyerangnya menggunakan celurit. Ternyata Adi berhasil masuk dari pintu belakang. Namun sebelum Adi membunuh Ayu, Adi langsung dipukul oleh Pak Hansip dan Adi pun seketika pingsan. Di sisi lain, ayahnya Ayu juga mencemaskan keadaan Ayu yang tidak kunjung pulang. Malah ayahnya Ayu melihat sosok pocong yang terlihat itu adalah mayat Saman. Di sisi lain juga, Adi yang sedang dipegang oleh para warga sepertinya kerasukan setan yang sangat dahsyat. Ia pun diruqyah oleh Pak Ustadz. Adi pun tersadar, lalu ia pun muntah darah. Sementara itu di tempat lain, Karta sedang menjampi-jampi jimat yang sering ia berikan kepada para korban hantu tersebut. Hansip yang sedang berada di luar bersama para warga lainnya menceritakan bahwa Bondan memberikan keterangan kalau ia diajak Adi menuju kuburan Saman. Dan dengan nekatnya Adi menggali kuburan Saman dan mengambil mayatnya. Lalu mayat Saman diletakkan di rumah ayahnya Ayu yang tidak lain adalah warung yang sering dijajarkan madu oleh Saman ketika Saman masih hidup. Nah, mereka pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini ayahnya Adi teringat dengan jimat yang diletakkan oleh Karta. Saya mergoki Karta. Karta yang naruh ini di sini. Berarti pelakunya itu adalah Karta. Malam itu pun para warga sepakat untuk mendatangi rumah Karta. Dan di rumahnya Karta sendiri, Karta seperti sedang melakukan ritual. Tidak lama kemudian, Karta dibawa oleh para warga dan dihakimi oleh warga. Untung saja tidak lama Pak Lurah dan Hansip berhasil menahan mereka. Sementara itu terlihat Ayu juga kurang sehat. Ayu berkata kepada ayahnya bahwa tidak mungkin pamannya yaitu Karta tidak mungkin melakukan semua itu. Namun ayahnya mengatakan bahwa kalaupun Karta menjadi pelakunya, ia sudah rela akan hal tersebut dan dia sudah menyerahkan masalah ini ke Pak Lurah. Akhirnya ayahnya Ayu pun pergi meninggalkan Ayu. Nah, tidak lama kemudian Ibu Ningsi datang ke sana untuk menengok Ayu. Nyun sewu. Ibu Ningsi pun berbicara kepada Ayu dan menanyakan kabarnya. Kamu baik-baik saja kan, Yuk? Semalam ibu main ke rumah Karta. Namun semakin lama gelagat Ibu Ningsi itu semakin aneh. Ayu pun mengambil jimat yang telah ia berikan oleh pamannya yaitu Karta. Dan kita dibawa flashback kembali. Ketika Ayu dan Karta membuat jimat tersebut, Karta berkata aura dari Ibu Ningsi ini sama seperti yang ia rasakan seperti 30 tahun yang lalu. Karta juga mengatakan bahwa Ibu Ningsi ini adalah jelmaan iblis, yaitu namanya Umu Sibian. Dia itu jin Umu Sibian. Baunya sama persis 30 tahun yang lalu. Karta memberikan jimat tersebut kepada Ayu untuk berjaga-jaga. Karta memberitahu Ayu bahwa ada alasan mengapa ia kembali ke kampung tersebut. Kembali ke keadaan Ayu di sana, terlihat gelagat Ibu Ningsi yang semakin aneh. Dia juga berkata kepada Ayu dengan sangat menyeramkan. Aku ingat Karta, wajah masa kecilnya mirip dengan wajahmu, Yuk. Ayu sangat begitu ketakutan dengan apa yang Ibu Ningsi katakan. Ia pun menodongkan jimat yang telah Karta berikan. Namun bukannya takut, Ibu Ningsi malah tertawa. Jangan percaya tahayul, nanti kamu celaka. Tiba-tiba ada bayangan sosok dari Ibu Woro. Ibu Ningsi pun memperingati Ayu jangan sampai ikut campur dengan urusannya. Dan ternyata dalang dari kekacauan kampung ini adalah Ibu Ningsi, guys. Dan ternyata Ibu Ningsi ini adalah jelmaan dari jin, yaitu namanya Umu Sibian. Mati gue. Ayu pun lalu ditinggal oleh Ibu Ningsi. Sementara di tempat lain, Pak Karta terlihat masih diikat oleh para warga kampung.
Ia pun teringat pada masa lalunya pada 30 tahun yang lalu. Saat itu Karta ditemukan oleh keluarganya. Sementara itu Pak Hansip yang sedang berjaga, dia mules dan hendak ke WC. Hal itu dimanfaatkan oleh Ayu yang sedang membuka ikatan dari Karta. Sementara itu Adi terlihat masih murung. Ayahnya yang melihat hal tersebut, dia mengajak Adi untuk melaksanakan sholat maghrib. Karta memberitahukan Ayu bahwa Adi saat itu sedang dalam bahaya. Terlihat mata Adi juga sudah menjadi putih. Sementara itu Karta mendapatkan bayangan masa lalunya. Ternyata ketika mendengar azan maghrib, Karta selalu gelisah. Ayu lalu mengingatkan bahwa musuh Karta bukanlah azan maghrib. Musuh Pale bukan azan maghrib. Pale tenang. Pale tenang. Karta menyuruh Ayu untuk segera menyelamatkan Adi. Sampailah Ayu di rumah Adi, dan benar saja, saat itu Adi sudah menghilang. Ayu pun bergegas untuk mencari keberadaan Adi. Sementara itu Karta mendatangi rumahnya Ibu Ningsi, dan ia melihat Ibu Ningsi di kamarnya secara menyeramkan. Ibu Ningsi mengingatkan Karta pada masa lalu 30 tahun yang lalu, dan dia mengatakan bahwa jari Karta yang hilang itu adalah perlakuan dirinya. Tidak hanya itu, setan tersebut juga menyerupai temannya Karta, yaitu Wati yang di awal film tadi. Kita dibawa ke flashback sedikit. Pada saat itu Wati terbaring di tengah hutan. Terlihat derajat yang sudah digantung oleh iblis tersebut. Akhirnya makhluk tersebut menunjukkan wujud aslinya. Sementara itu Adi terlihat menuju sungai. Ayu pun terus mencari keberadaan Adi. Di sisi lain Karta juga sempat melakukan ritual. Ternyata Adi sudah dijemput oleh makhluk laknat tersebut. Sementara itu Karta juga didatangi oleh temannya dahulu, yaitu Derajat, yang telah berubah menjadi pocong. Dia mengajak Karta untuk bermain kembali. Ayo main, Karta. Namun Karta tersadar dan membakar sesuatu yang membuat arwah Derajat perlahan menghilang. Sementara Adi sedang di sungai terus mendekati iblis tersebut. Dan Ayu terus memanggil-manggil nama Adi dan melarangnya melakukan hal tersebut. Karta akhirnya mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Hal itu membuat makhluk itu menjauh dari Adi. Ayu pun berhasil menyelamatkan Adi yang tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama ayah Adi pun datang. Lalu film pun selesai. Scene lalu menunjukkan ada seorang anak yang sedang bermain-main ketika maghrib. Dan kejadian itu kembali terjadi.